Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa Muhammad wa tabi'in. وإلى بنبياء المرسلين الشهداء والصالحين والجميع الملائكة والمقربين وقفنا لكم بهذا الكتاب الشيخ حافظ حسن المسلم رحمه الله وإلى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli. Ammal adabul lati qablahu fahiya. Adabul akli dening panikan nerangake tata krama adat. Tata krama adat. Tata krama ketika kita makan. Ammal adabu anapun dening tata krama allati qablahu saya sebelum adat fahiya maka dening adab fahiya maka dening adab allati qablahu ghuslul yadaini paneka maswae tanang dua wawat ta'ami benyabek deeren nyabek makanan ala sufratin atas taplak atau lama bil ardi bumi. Berarti lebih baik kalau misalnya kita makan itu sebelum makan. Jadi ini ada tiga adab. Jadi kalau misalnya kita mau makan itu ada tiga pokoknya, yaitu yang pertama adab atau tata krama sebelum makan. Yang kedua adab atau tata krama ketika makan. Yang ketiga adab atau tata krama setelah makan. Maka yang kita bahas yaitu sebelum makan. Adab atau tata krama sebelum makan diantaranya yaitu mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Jadi sebelum kita makan itu tata kramanya yang benar yaitu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tangan yang mana? Semuanya dicuci. Tangan kiri, kedua tangan semuanya dicuci. Ya, kenapa? Karena kita mau makan. Yang kedua, wawat ta'ami ala sufratin, yaitu menaruh makanan di atas alas. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau makan itu, kita lebih baik makan di atas lantai. Ya. Bukan di atas meja makan. Di atas meja makan semua makan. Ya. Jadi kita lebih baik itu kalau makan tuh makan nunggu kampar lama nunggu. Itu yang kali kita makan. Ya, itu tata cara kita ketika kita makan. Sebelum makan. Jadi kita persiapan untuk mau makan dulu, sebelumnya persiapan membasuh tangan, mencuci tangan, kemudian taruh makanan itu di atas lantai. Ya. Di atas lantai. Wal julusu bentoju. Waniyatut taqwa berniat kekuatan, ngamri kekuatan alal ibadati atas ibadah. Watarkul akli beratinggal adeer atau ngakan ma'asyibai asar tanah kenyang, agereng kenyang. Waridho ben ridho bil hadiri kalaban bareng saya hadir, kalaban bareng saya bedek atau barang yang sudah tersedia minat ta'ami dari deeren. Watar kudhimihi beratinggal nyelah deeren. Watolabu bernyarek mandek kaoreng yakulu sebekal deer pasiraman ma'ahu asertana oreng. Jadi ini tata krama cara kita adab sebelum makan. Di antaranya mencuci tangan, menaruh makanan itu di atas
lantai. Wal julusu, sebelum kita makan duduk dulu. Makanya kita seseorang itu kalau misalnya kita mau makan dianjurkan untuk duduk. Tata keramanya kau tujuh. Jangan seperti kita meniru-meniru seperti yang ada di daerah perkotaan. Kalau di daerah perkotaan kebanyakan orang sekarang mengadakan pesta perkawinan, ya itu disediakan dengan yang namanya prasmanan. Biasanya kalau prasmanan ambil itu makanannya, mereka itu makan sambil berdiri. Ya coba kalian lihat di TV-TV itu kan seperti itu. Itu mengajarkan adab atau tata krama atau akhlak yang tidak baik ketika makan. Mereka makan sambil berdiri sambil ngobrol. Kemudian minumannya sambil dipegang sambil ngobrol. Yang TV-TV kan begitu. Ya, yang TV-TV kan seperti itu. Makanya adab yang benar ketika tata krama, akhlak yang benar ketika sebelum kita makan duduk. Begitu juga ketika kita makan tetap makan dalam keadaan duduk. Ya, betul. Jadi tidak semuanya itu perlu niat. Niatkan juga tidak ketika kita sebelum makan, niatkan kalian itu makan untuk menambah kekuatan. Wa niyatut taqwa, menambah kekuatan alal ibadati atas ibadah. Ya. Kalau seandainya kita tidak makan satu hari, tak makan, lapar. Ketika setelah lapar, lemas. Kalau sudah lemas, malas. Apa yang malas? Semuanya kegiatan malas, termasuk ibadah malas. Makanya itu kalian itu kalau makan, niatkan di dalam hati kalian bahwasanya kalian itu makan menambah kekuatan untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Ini tata krama sebelum makan. Karena makanan yang kita telan, makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita makan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu. Ya, itu adalah termasuk salah satu rezeki daripada Allah. Ya, makanya itu ketika kita makan itu orang kalau misalnya setelah dia itu makan, maka kekuatan itu ada. Tapi orang kalau tidak pernah makan, lemes itu orang. Kalau sudah lemes, malas yang mau ibadah. Ya, makanya itu niatkan di dalam hati kita sebelum kita makan untuk menambah kekuatan. Jadi kalau kalian ditanya, kamu makan untuk apa? Agar saya kuat beribadah. Kalau saya nggak makan, saya lemes, malas. Ya, nanti akhirnya jadi malas. Untuk apa kamu makan? Saya makan untuk menambah kekuatan agar saya kuat dalam melaksanakan ibadah. Ibadah itu banyak, bukan cuma sekedar ibadah seperti sholat. Ya, ibadah itu banyak. Kalian ngaji nggak ada. Itu ibadah. Coba dalam keadaan lapar, ya, akhirnya malas yang mau ngaji. Begitu depak ngaji, Romoria melulu. Kenapa? Karena lapar. Ya, seperti itu. Niatkan. Watarkul akli ma'asyibai. Ya, kalau kalian dalam keadaan kenyang, jangan makan, tinggalkan itu makan. Watarkul akli, tinggalkan itu makan ini. Ma'asyibai, kalau misalnya kalian dalam keadaan kenyang. Jadi kalau sudah kenyang, jangan ditambah makanan di dalam perut. Ya, kenapa orang zaman sekarang itu penyakitnya itu beda-beda. Makanya orang zaman saban ya, orang tua zaman dulu itu penyakitnya itu gak ada. Paling penyakitnya cuman apa ya? Paling penyakitnya cuman penyakit lapar mereka ini. Penyakit lapar, ya kelengan, lemas. Kenapa? Karena zaman dulu itu memang tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang bisa dimakan. Maksudnya tidak ada yang mau dimakan itu gak ada. Orang zaman saban itu melarat. Ya, makanya penyakit zaman dulu itu pasti kekurangan makan, lapar. Makanya orang tua zaman dulu bicara meter luar.
Makanya orang zaman saben, orang zaman dulu mau umpama pikir ke anak itu beda. Ya, beda anak sakit. Ya, anak sakit. Orang saben, ya orang zaman dulu. Anak sakit. Ya, kemudian orang tua itu akan punya makna itu dibeles. Ya, itu orang tua zaman dulu makan yang banyak biar cepat sembuh. Ya, tapi zaman sekarang macam-macam penyakit. Zaman sabun nggak ada penyakit kanker ada. Zaman sabun nggak ada penyakit paru-paru nggak ada. Ya, penyakit pokoknya penyakit segala macam penyakit jarang zaman sabun. Cuma di zaman ini yang sekarang ini macam-macam penyakit itu. Macam-macam penyakit. Akhirnya orang tua zaman sekarang mau akikir ke anak sakit. Akikir apa boleh kalian tua anak sakit. Ya, mangkat nabaan dia orang saya bodoh. Mun orang zaman saben enggak begitu. Ngakan banyak. Karena memang penyakitnya kurang makan. Makan yang banyak biar cepat sembuh. Tapi kalau zaman sekarang orang saya bodoh betoh. Andai kata betoh itu empuk kakan banget. Iya kan? Nah, makanya itu kita kalau udah dalam keadaan kejang berhenti makan. Makanan pada hakikatnya makanan manusia itu ya. Makanan manusia itu masuk ke dalam lambung. Semua makanan itu masuk ke dalam lambung. Benih masuk ke dalam perut bukan. Ya, masuk ke dalam lambung. Lambung tempatnya mana sih di lambung? Di pinggir lambung. Sekarang saya mau tanya, lambung manusia itu ini segini. Ini lambung. Ya. Ini lambung. Semua makanan masuk ke dalam lambung. Ya. Sekarang kalau misalnya makanan lambung ukurannya segini, dimasukkan makanan sepereng, kira-kira melar nggak? Melar. Saya nggak karet. Melar. Coba kebanyakan orang mau marah. Kalau setelah makan kekenyangan mesti ngos-ngosan. Itu pasti. Kenapa? Karena melar. Lambungnya melar. Kekenyangan. Cek ngakan ngambil tempat pereng. Ayo. Maka penyakitan. Ya kan? Makanya makan itu yang penting kita itu terisi. Ya, yang penting ada yang mau diproses oleh yang namanya lambung kita. Kalau ada makanan yang masuk ke dalam lambung kita, ya, ada makanan yang masuk ke dalam lambung kita, itu artinya berarti lambung kita itu bekerja. Baru kalau seandainya tidak ada, kalau orang zaman dulu selalu kosong lambungnya, maka kening jarang makan atau kurang makan. Tapi kalau sekarang kan lambung kokorna, iya kan? Udah kenyang, pindah. Pokoknya hari raya itu kan? Ketika hari raya itu ngelencer, sret, makan. Iya. Pindah sebelah, sret, makan. Pindah boleh, sret, makan lontong. Pindah boleh makan, sret, ketupat. Lemoleng tidak tak kuat aja nih. Ya. Jadi jangan dikira kita banyak makan malah kuat, malah sehat, bukan. Tapi malah penyakit. Kenapa? Karena keterlaluan. Ya, keterlaluan. Waridho, diantaranya lagi adab sebelum makan. Waridho bil hadiri minat ta'am. Kita ridho, kita terima dengan apa? Dengan sesuatu yang hadir, sudah tersedia di dalam makanan itu. Ya. Jadi kalau misalnya pas kita sudah duduk di di atas lantai, kemudian pas makanan itu disuguhkan, apa yang ada di makanan itu kita ridho. Ya. Andai kata kita disuguhkan di sugo kering, ya sugo kering jir. Alhamdulillah. Ya, andai kata hanya nasi putih, ya jirit atau nasi putih. Mengkoro pereng ngomong, itu benih makanan itu. Akan beri. Ya.
Itu adab. Ya, itu adab. Ada nggak di antara kalian, di antara kalian ketika kalian tuh mau makan disuguhkan di emaan kalian, terus pas tepak ke yang nggak seneng, ya, atau minta kalian minta ganti. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, ada yang seperti itu. Makanya itu tata kerama adab itu terima apa adanya. Ada kata hari ini kita makan sama telur, ya udah sama telur. Ya, kalau kalian tidak mau makan seperti itu, masak sendiri. Ya, masak sendiri. Saya mau bikin apa sekarang, saya mau makan sama apa, masak bibi. Ya. Kemudian watarku dzimmihi, yaitu kita ketika kita makan jangan mencela makanan, jangan menghina makanan, jangan mencela makanan. Ya, kapalata ande kalian injekakan gitu aja. Kalau seandainya kalian nggak mau ya udah, saya nggak suka pedes. Ya, pas diberi sambal, saya cicipin. Kok pedes? Ya wis, tak ngakan. Ngerti nggak? Ngerti. Ya, jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tuh selama makan nggak pernah Nabi Muhammad tuh yang namanya mencela makanan, nggak pernah. Ya, kalian makan makanan apapun, roti atau kue, jajan kalian makan. Setelah kalian makan, tak nyaman, itu mencela makanan itu. Ya, atau kalian ketika orang sekolahan dagang cilok, ya, dagang ciker, dagang apa lagi, tahu, telur gulung misalnya. Kok mana nanti mati pentol, balik ke ruang. Berapaan sih? Kok mereka lah, Mati. Campur. Iya kan? Jangan menghina makanan. Tidak boleh kita itu menghina makanan. Andai kita nggak mau ya udah, nggak usah boleh. Kita nggak mau ya udah, nggak usah dimakan. Makan yang kita mau aja. Ngerti nggak? Aku Ya. memang ngerti. Watar kudimmihi. Wa talabu man ya'kulu ma'ahu. Menawarkan kepada orang lain. Tabur. Andai kata kita lagi makan, atau kita cari teman sekiranya kita untuk ajak kita makan bersama. Ya, karena pada hakikatnya makan bersama-sama dalam satu talam, ya, makan satu talam, itu talam. Kemudian kita makan bareng sekeluarga, itu sunnah hukumnya. Daripada kita makan satu piring. Kalian makan, bapaan ngakan, ibu ngakan, embara ngakan, bujun ngakan. Bujun. Satu piring, lebih baik dalam satu wadah, duduk di bawah itu lebih baik, itu sunnah. Tak bisa. Ngerti nggak? Ya, itu caranya. Yuk keruyuk. Ya. Tapi kalau seandainya pas memang sudah tidak ada orang, kita mau makan sendiri, ya udah kita makan sendiri. Tapi kalau cepelopai, mau seandainya kita seperapaan makan, beda orang, beda tetanggana, waktu petabel. Ya. Petabelin. Amit, iya le, demam le, tak ada siapa. Ayo berduk ayo. Lama. Ada Ada arle. Kalau mau ngatorin orang itu pakai bahasa yang halus. Ada. Ya, itu. Ya. Ini. Jadi adab-adab atau tata krama sebelum makan diantaranya yaitu mencuci Tangan. Kalau kita makannya pakai sendok bagaimana? Ya udah kita pakai sendok. Ya, tidak. Memang yang lebih baik kita itu makan tuh memang menggunakan tangan. Lebih baik. Ya, kenapa? Karena tangan kita ini mengandung enzim. Coba lihat orang India. Ya, orang India tuh kalau makan tuh ngaku tangan kaki. Jarang sih ngaku sendok. Enak cemok itu. Orang India, coba lihat di YouTube. Bagaimana orang India? Iya, aku udah tahu tak. Itu cocok. Ya. Hereng rajus dulu gulak gitu. Ya, kemudian pasti kakak seperti itu. Kenapa kok semuanya itu orang India kok menggunakan tangan? Tangan ini kalau kita misalnya kita
apa kita makan menggunakan tangan, ini akan menambah rasa di dalam makanan itu. Coba kalian cermat ini, barang kalian, lah kan bekajen, Mana ya. iya kan? Itu malah berbagi. Ya. Tapi memang sebenarnya yang lebih nikmat itu memang enak makan menggunakan tangan. Tapi lihat, kalau kalian makan soto, masakan kuih tangan, makan soto kuih tangan. Jadi mentang-mentang, engkau yang alim, engkau kiai. Jadi menerapkan ini harus menggunakan pas saya beri bakso, saya panas, ayo, masakan kuih seperti itu, nggak bisa. Sesuaikan dengan keadaan. Sesuaikan di keadaan. Ini kalau kita cuma makan nasi pote, ya tempe atau di apa, sekiranya kita bisa menggunakan dengan tangan, ini kan tangan. Ya, kita makan nasi putih, ya lalapan, sambel, ya sambel terus tempe penyet, ya tambah lele, ya. Kemudian pas lalapannya itu, ya lalapannya itu pas sayuran sawi, ya. Atau daun lakantes, makan pas itu luar biasa, ada lapar lah. Ya di situlah ya. Jadi sebelum kita adab kita makan itu, yang pertama mencuci, yang kedua menaruh makanan di atas lantai. Kemudian kita makan dalam keadaan, kemudian niat untuk menambah kekuatan untuk ibadah, meninggalkan makan selama dalam keadaan kita kemudian ridho menerima dengan apa yang tersedia dari maka jangan mencela, kemudian menawarkan kepada orang lain. Mata de anu ya. Suruh baca doa. Ini kan sebelum. Ya. Jadi yang saya adab sebelum makan. Adab mon baca bismillah wa ammal lati ma'ahu bahia. Itu lain. Ini wa ammal lati ma'ahu bahia itu menjelaskan tentang tata krama ketika kita makan. jam Insyaallah minggu boleh ya. Yang penting kita paham ya, yang penting kita tahu. Mulai kemarin mulai lagu kalau kalian makan, cara adalah makan mentah. ya. Ya, saya kira cukup. Wa man lati fa'ahu bahia Allah taala alam.